setelah dipegang sama pusat dalam naungan narasinya Soekarno pada saat itu, kata Opa itu kita ditelantarkan, bahasanya seperti itu ya. Kita ditelantarkan dan akhirnya mulailah timbul yang dibilang pemberontakan, bahwa Opa dan teman-teman dulu kan banyak, ya aku masih ingat dia bilang ada namanya panglima-panglimanya, satu ada namanya Tangka, Anis Tangka, ya. Baru ada siapa Kalilarang, masih ingat itu, semua tim Buleng. Sampai Opa aku cerita dia pernah mandi kabal, itu memang Opa bilang kita dulu ada yang seperti itu. Peluru aja pigi-pigi cuma aja begini buat orang, dia bilang. Kalau orang dia mau cari makan cuma aja ambil taruh sigut-sigut bagi ke kusu-kusu kalau sebabi itu. Opa bilang begitu. Dia bilang ada itu, ada. Orang dia bermain di begitu pada saat itu. Dulu ada kedekatan dengan adat dan tradisi. Yes, secara spiritual dia bermain. Tapi akhirnya habis itu dia menjadi Kristen dan dia meninggalkan semua itu kan. Tapi dia cerita Sudah selesai. Ketika jadi setelah mereka itu semacam ada ingkar, sudah mulai ada pemberontakan bahwa kok tidak lebih baik, artinya kita sudah memberikan pajak, kita rempah-rempah sudah otomatis kita berikan kelapa, makanya kelapa cingke pala kopra kan itu sudah otomatis karena dengan perjanjian punya kewajiban juga untuk mereka ambil dengan dalil keamanan. Tapi menurut Opaku itu tidak terjadi, bahwa pemerataan ekonomi yang mereka lakukan itu tidak terjadi, bahwa sampai akhirnya mereka melakukan perjuangan untuk kalau gitu kita balik lagi aja ke perjanjian awal, lu pergi kita berdiri sendiri tetap seperti biasa. Apa bilang begitu. Cuma karena mereka sudah terlanjur banyak, sudah mulai, dan mereka punya senjata pada saat itu. Mereka sebutnya pusat pada saat itu. Pusat. Dia bilang nah itu pusat. Akhirnya dia bilang dorang bersatu lagi untuk under sponsorship juga dapatkan senjata yang alat-alat berat segala macam bla bla bla, itu sponsor by Opa bilang itu Amerika juga yang sponsor. Amerika itu main dua kaki, yang pusat dia sponsor, orang juga disponsor, yang penting dia dapat keuntungan, dia sponsor dua-duanya sampai yang lebih banyak sponsorshipnya itu yang bakalan dia berikan pada saat itu ya, itu statement Opa. Dan akhirnya sempat Opa bilang iya dorong semua Opa bilang itu dorong rata, Opa bilang rata, cuma dorong habis untuk ulang sampai akhirnya pokoknya kalau menurut cerita Opa, dorang tidak kalah. Iya. Ya. Kalau bilang Pormesta itu sebenarnya tidak kalah. Cuman kita lupa apa ya? Ada perjanjian. Ada perjanjian damai, artinya Tidak ada bahkan banyak korban. Kembali ke ibu pertiwi. Iya. Jadi kita pribadi, ini bagi orang seluruh sakit di Indonesia, kita mengerti kenapa banyak orang penuh kebencian terhadap kebanyakan. Karena pemerataan ekonomi itu memang satu tidak adil. Dan pada saat ini pun, sekalipun pemerintah sudah misalnya punya niat yang baik dengan dana desa dan segala macam, tapi pemantauannya tidak ada. Artinya semacam kasih aja mau diselewengkan terserah. Kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Harusnya ada pengawasan ketat dan mental korupsi itu harus dikurangi. Kita jiwa nasionalis cukup tinggi karena Opa berjuang. Dan apalagi kita pribadi ini berkarir atas dukungan orang suku. Jadi saat itu kita ikut idol dengan dukungan mayoritas orang Sulawesi Utara. Artinya kita merasa bahwa orang kesuksesan itu pasti karena saling bahu-membahu, ya itu yang sudah mulai terlupakan. Kita pikir anak-anak muda zaman sekarang, apalagi sekarang Sultan Salah Sadiki, buku-buku, walaupun teman, terus habis suku, kita pikir itu hal-hal yang karena orang tidak mengerti bagaimana orang tua berjuang sesusah itu dulu.
untuk orang bisa mendapatkan apa namanya kenyamanan apa yang orang punya saat ini gitu kan. Jadi kita seringkali berkelompok dengan teman-teman yang orang sama-sama satu suku, artinya Sulawesi Utara, orang Minahasa lah ya. Kita selalu bilang bahwa orang sudah belajar sejarah. Karena kalau orang belajar sejarah, orang bisa tahu sebenarnya siapa orang yang sebenarnya. Kalau orang mau memilih untuk tidak mau menjadi jati diri sendiri, itu urusan pribadi. Tetapi kalau orang tahu orang ke sejarah, orang siapa, ya kita yakin orang ke Sulawesi Utara ini akan berkembang dengan sangat baik. Akan berkembang dengan sangat baik. Karena kita orang tua dulu itu bagaimana mereka itu mengajarkan tentang apa namanya tata krama, bagaimana orang harus menghargai orang yang lebih tua, terus apa namanya pokoknya etika yang diajarkan oleh orang tua itu kesini kan anak-anak muda sekarang kan nggak punya. Artinya orang harus saling menghargai. Itu prinsip dasar menurut kita untuk menjadi manusia adalah menghormati orang yang lebih tua. Orang yang beriman pun diajarkan harus menghormati orang yang lebih tua. Gitu. Jadi apalagi kalau sekarang ya memang sudah banyak pergeseran karena kita pikir banyak juga orang yang umumnya tidak memberikan contoh yang baik juga bahwa ya akhirnya